박경수 씨 맞죠? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Asep di channel Refocus yang akan membahas film gangster melawan psikopat cuy, yang berjudul The Five. Jadi film ini menceritakan tentang NA yang kehilangan keluarganya karena telah dibantai oleh psikopat. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk balas dendam dengan menyewa 4 orang ahli, termasuk mantan gangster, untuk bisa menangkap psikopat itu. Oke, seperti biasa sebelum lanjut siapkan dulu udut kopainya, kita gaskun. Film ini diawali dengan seorang ciwi bernama NA. Di sana ia sedang dijemput oleh anak dan suaminya yang bernama Gayung dan Sung. Di tempat lain kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang menjemput cewek micet, yang ternyata cewek micet itu bernama Cayung. Lalu mereka berdua pun pergi ke Indomaret untuk membeli persiapan tempurnya seperti makanan dan alat kontrasepsi. Di waktu yang sama NA dan keluarganya juga sedang berada di sana untuk berbelanja. Mengetahui itu Cayung pun langsung menghampiri Gayung karena ternyata ia merupakan adik kelasnya. Lalu Cayung mengancam Gayung untuk tidak memberitahu siapapun kalau ia sedang open BO. Bahkan ia juga menyuruh Gayung untuk percaya saja kalau pria itu adalah pamannya. Kemudian malam harinya terlihat pria itu sudah dibuligir untuk menjalankan aksinya. Namun ternyata si Cayung sedang diikat dengan keadaan tidak berdaya. Lalu pria itu pun mengambil meteran karena ia akan memotong kaki si Cayung dengan gergaji. Dan pria itu ternyata si psikopat. Namun tiba-tiba Cayung tersadar dari pingsannya. Mengetahui itu pria itu pun langsung mencekiknya hingga mokad. Kemudian keesokan harinya NA pergi lagi ke Indomaret karena ingin membeli perlengkapan untuk anaknya yaitu Gayung. Di sisi lain Gayung sedang ditemui oleh si psikopat. Di sana Gayung yang polos mencoba menanyakan keberadaannya Cayung yang merupakan temannya. Mendengar itu si psikopat pun langsung mengajak Gayung untuk pergi ke rumahnya agar bisa bertemu dengan temannya itu. Namun untungnya NA memanggilnya sehingga akhirnya Gayung pun menolak ajakannya pria itu. 채영 언니 삼촌이시죠? 채영이 집에 있는데. Lalu Gayung memberitahu ibunya kalau pria itu adalah pamannya Gayung. Mendengar itu si NA pun percaya saja dan langsung naik ke dalam mobil. Namun tiba-tiba ia merasa curiga kepada pria itu karena ia terus memandangnya dengan tajam. Kemudian malam harinya NA merayakan ulang tahunnya Gayung yang ke-14. Di sana Gayung sangat bahagia karena ia telah mendapatkan kado dari kedua orang tuanya. Setelah itu Sung pergi keluar karena ingin sebat santuy dulu. Namun ternyata korek apinya tertulis jangan merokok karena NA tidak menyukainya. Lalu NA pun datang ke sana dan berhasil memergoki suaminya yang sedang udut. Mengetahui itu ia pun marah-marah dan langsung pergi ke kamar mandi karena ingin mandi. Di sisi lain terlihat seorang pria masuk ke rumahnya NA sambil membawa tongkat bisbal. Kembali lagi kepada NA yang sedang mengambil minuman di dalam kulkas. Namun tiba-tiba si psikopat datang dari belakang dan langsung menghajar NA menggunakan tongkat bisbal itu. Di sisi lain ternyata Gayung dan Sung sudah berlumuran darah karena si psikopat telah membunuhnya dengan cepat terlebih dahulu. Hingga akhirnya NA pun juga disikat di sana. Namun untungnya NA berhasil menekan tombol darurat sehingga psikopat itu pun langsung kabur dari sana karena sangat panik. Setelah itu NA pun dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Lalu seorang dokter yang bernama Dr. Song merasa terkejut saat mengetahui kalau darahnya NA sangat langka. Keesokan harinya Dr. Song pergi menemui anaknya di rumah sakit yang sedang dirawat. Namun tiba-tiba anaknya muntah darah karena ternyata ia memiliki penyakit dan membutuhkan donor organ. Lalu Dr. Song pun mencoba mengetes DNA NA yang memiliki golongan darah langka seperti anaknya itu. Mengetahui itu ia pun berencana untuk mendonorkan organnya NA kepada anaknya. Bahkan ia juga berpura-pura meyakinkan wartawan kalau NA sudah tidak bisa diselamatkan lagi karena ia mengalami pendarahan otak. 뇌사 상태에 있습니다. Kemudian keesokan harinya Dr. Song pun pergi ke kamarnya NA dan bersiap untuk menyuntikannya dengan suntik mati. Namun tiba-tiba NA tersadar dan langsung menghadang aksinya Dr. Song.
Kemudian 2 tahun pun berlalu dan terlihat kini NA sudah keluar dari rumah sakit. Namun sayangnya ia harus lumpuh dan biaya hidupnya ditanggung oleh pemerintah. Lalu di sana ia juga ditemani oleh seorang ciwi bernama Jin. Ketika di luar, NA tidak sengaja melihat psikopat yang telah membunuh suami dan anaknya itu. Mengetahui itu, ia pun langsung menghampiri si psikopat sambil menyiapkan pisau di tangannya. Namun ternyata pria itu bukanlah psikopat melainkan warga sipil biasa. Akibat kejadian tadi, NA pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun si NA tidak peduli dan malah membalikan menanyakan tentang misi polisi yang harus mencari pembunuh keluarganya, yang sampai saat ini belum ditemukan. Mendengar itu, polisi pun menyuruh NA untuk bersabar dulu karena mereka masih belum menemukannya. Kemudian setelah itu Jin pun mengantar NA untuk pulang ke rumahnya yang baru. Lalu Jin memberikan surat hasil perawatan NA selama ini. Namun NA langsung melemparkan kertas itu dan menyuruh Jin untuk pergi dari rumahnya. Kemudian malam harinya NA mencoba mencari korek api milik suaminya di internet. Dan hal itu ia lakukan agar bisa mengetahui keberadaannya si psikopat. Tidak lama kemudian ia pun mendapatkan chat dari seseorang yang ingin menawarkan korek apinya yang bertuliskan jangan merokok. Mengetahui itu NA pun merasa gugup karena telah berhasil menemukan si psikopat itu. Namun tiba-tiba si psikopat memblokir pesannya karena ia telah merasa curiga. Kemudian NA pun mencoba membeli sebuah pistol dari seorang gangster. Namun saat pistolnya sudah dibeli, tiba-tiba gangster itu menabrak NA hingga ngacleng jauh karena mereka ingin mengambil lagi pistolnya yang telah dijual. Di waktu yang sama bapak-bapak ronda datang sehingga dua gangster itu pun kabur dari sana. Kemudian di rumah, Jin mencoba memperbaiki kursi rodanya NA yang telah rusak. Lalu NA mengajak Jin untuk merayakan ulang tahun anaknya yang ke-16. Setelah itu Jin pun tiba-tiba menceritakan tentang dirinya yang ternyata memiliki penyakit kanker payudara. Bahkan ia juga memberitahu kalau ia akan segera mati karena dokter telah memvonisnya selama 3 bulan. Akibat itulah Jin pun berencana akan mendonorkan semua organnya kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Mendengar itu NA pun langsung mempunyai ide karena ia juga ingin menjual organnya. Keesokan harinya NA menemui Dr. Song dan langsung menawarkan organ miliknya kepada Dr. Song. Namun sebelum itu NA akan mengajak Dr. Song bekerja sama untuk mencari si psikopat. Bahkan ia juga menyuruh Dr. Song untuk mencari beberapa orang yang sedang membutuhkan organ miliknya. Namun orang-orang itu harus memiliki kemampuan yang pintar dalam melacak dan ahli bela diri. Mendengar itu Dr. Song pun langsung bergerak untuk mencari data-data orang yang memiliki kemampuan itu. 저를 포함해 모두 5사람이 필요합니다. 생명입니다. 프로그래머나 해커 같은 컴퓨터 전문가가 좋겠죠. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menemukannya, yang ternyata orang pertama adalah Daeho yang merupakan mantan gangster dan sedang membutuhkan donor hati untuk istrinya. Lalu orang yang kedua ia bernama Nam. Di sana ia sedang membutuhkan kornea mata untuk dirinya sendiri. Lalu yang terakhir ia bernama Park. Di sana ia merupakan cewek yang ahli dalam melacak. Lalu ia juga sedang membutuhkan donor ginjal untuk ibunya. Hingga akhirnya NA pun memanggil mereka semua dan mengajaknya untuk bekerja sama mencari si psikopat. Dan jika berhasil maka imbalannya adalah organ-organ miliknya. Mendengar itu mereka pun langsung menyetujuinya. Kemudian keesokan harinya si Park menemui bosnya dan meminta bantuan untuk melacak alamat IP yang telah diberikan oleh NA sebelumnya. Mendengar itu si bos akan membantunya. Namun sebelum itu ia meminta cecelopotan dulu kepada Park karena ia yang cantik. Dan karena terpaksa Park pun menyetujuinya. Kemudian setelah selesai Park langsung menelpon NA untuk memberitahukan lokasi IP itu. Lalu Nam pun bergerak untuk pergi ke lokasi. Di sana ia menemukan baju ciwi-ciwi dan senjata tajam yang digunakan oleh si psikopat untuk membunuh korbannya. Bahkan korek api milik Sung juga berada di sana. Di sisi lain si psikopat itu datang ke rumahnya, namun tiba-tiba Daeho memergokinya sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran di sana. Di tengah-tengah pengejaran Daeho berhasil menangkapnya dengan cara disetrum. 수시 맞죠? Kemudian Daeho pun membawa si psikopat itu ke hadapannya NA dan langsung meminta NA untuk menepati janjinya.
Lalu An-ah pun mencoba menginterogasi si Kopet yang sudah dalam keadaan diikat. Namun tiba-tiba ia terkejut karena ternyata pria itu bukanlah si psikopetnya. Mengetahui itu ia pun langsung menelpon pasukannya karena ia ingin membatali kesepakatannya untuk memberikan organ miliknya karena mereka telah salah tangkap orang. Kemudian An-ah pun menanyakan mengapa pria ini bisa mendapatkan korek api milik suaminya. Mendengar itu ia pun menjawab kalau ia hanya seorang tukang parkir dan tidak sengaja menemukan korek api itu ketika mengantarkan seorang pria untuk pergi ke restoran kopi. Bahkan ia juga memberitahu kalau ciri-ciri pria itu terlihat seperti artis. Mendengar itu An-ah pun langsung menelpon Park dan menyuruhnya untuk pergi ke restoran kopi dan mencari file CCTV di sana. Di tempat lain, Dae-ho menemui Dr. Song karena ia ingin mengajaknya bekerja sama untuk melakukan transplantasi organ secepatnya karena istri dan anaknya Dr. Song akan segera meninggal kalau menunggu An-ah untuk melakukan balas dendam terlebih dahulu. Mendengar itu Dr. Song pun langsung memberikan suntikan mati kepada Dae-ho untuk segera melakukannya kepada An-ah. 마누라, 당장 오늘 밤이 어찌 될지 그 모르. 아이디어는 어디까지나. Keesokan harinya Dae-ho pergi ke rumah Jin karena ingin segera menyuntikkan suntik mati itu kepada An-ah. Namun tiba-tiba Dae-ho mengurungkan niatnya karena memang tukang taksi datang untuk mengantarkan An-ah pergi. Setelah itu An-ah pun pergi menemui Park karena telah janjian kemarin. Namun ternyata Park berencana untuk menjual An-ah kepada bosnya karena ia ingin melunasi semua hutang-hutangnya. Akan tetapi bosnya malah menganggap An-ah sebagai bunganya saja sehingga ia pun berniat untuk menjual Park juga. Setelah itu bos menelpon kliennya untuk memberitahukan soal itu. Namun tiba-tiba Dae-ho datang dan berhasil membantai mereka semua di sana. Setelah itu Dae-ho pun membawa mereka berdua ke hadapannya Dr. Song, yang ternyata Dr. Song telah menyuruh Park untuk melakukan rencana penjualan ini. Mengetahui itu An-ah pun merasa dikhianati oleh mereka, sehingga ia pun mengancam mereka dengan cara akan memakan semua obat yang bisa mengakibatkan organ-organnya menjadi rusak. Bahkan An-ah juga memberitahu mereka kalau ia tidak mau mereka semua datang menemuinya secara bersama-sama, karena hal itu dapat mengakibatkan si psikopat akan mengincar mereka. Lalu An-ah pun menceritakan masa lalunya yang dimana dulu Gayung sempat menelpon polisi. Mengetahui itu si psikopat langsung berencana untuk membunuhnya. Namun suaminya yang masih hidup berusaha untuk menghentikannya sehingga si psikopat pun marah dan langsung membunuh Sung di sana dengan cara brutal. Bahkan ia juga membunuh Gayung di hadapannya An-ah. Di sini diketahui kalau si psikopat melakukan hal itu karena ingin menghilangkan saksi-saksi atas kematiannya Chae-young di scene awal tadi. Akibat hal itulah An-ah pun bertujuan akan membalaskan dendam kematian mereka kepada si psikopat edan itu. Lalu An-ah pun menceritakan kalau mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan organ-organ miliknya asalkan si psikopat itu berhasil ditangkap. Keesokan harinya mereka semua pun langsung bergerak lagi untuk membuat alat penyiksa yang nanti akan digunakan untuk membunuh si psikopat. Di sisi lain Park telah berhasil mendapatkan file CCTV dari restoran kopi. Lalu An-ah pun melihat rekaman CCTV itu dan ternyata si psikopat telah masuk ke restoran kopi. Di tempat lain si psikopat sedang menyewa lagi seorang cewek micet karena ia ingin membunuhnya lagi. Lalu cewek itu melihat-lihat sebuah tangan manusia yang telah dibuat menjadi boneka. Mengetahui itu ia pun langsung berusaha kabur karena pelanggannya adalah psikopat. Namun sayangnya ia tertangkap dan harus mati di sana. Di tempat lain An-ah mulai menghubungi semua nomor telepon dari restoran kopi. Kembali lagi kepada si psikopat yang sudah selesai membuat cewek micet tadi menjadi sebuah boneka. Lalu si psikopat memberitahu seseorang kalau karya seninya sudah jadi. Namun tanpa ia sadari ternyata orang yang menelponnya adalah An-ah. Kemudian si psikopat pun melanjutkan lagi mahakaryanya untuk merakit boneka lagi dari tubuh manusia. Keesokan harinya si psikopat sedang bersiap-siap untuk pergi ke galeri. Namun sebelum itu ia mengoneksikan dulu CCTV di rumahnya agar terhubung dengan ponselnya. Di sisi lain An-ah dan Nam sedang mengawasi si psikopat itu dari kejauhan karena mereka berdua ingin memeriksa rumahnya terlebih dahulu. Kemudian mereka pun masuk dan mulai menyelidiki di sana. Namun ketika di dalam An-ah terkejut ketika melihat sebuah boneka berukuran raksasa. Dan dari sinilah terungkap fakta kalau si psikopat itu merupakan seorang seniman boneka yang selalu membuat mahakarya dari wanita-wanita micet. Dan si psikopat itu bernama Oh Jae-wook.
Lalu di sana juga terdapat banyak sekali boneka-boneka kecil yang terbuat dari korban-korbannya. Bahkan kalung gayung juga berada di sana. Mengetahui itu, Enah pun mencoba mengambil kalung gayung. Namun tiba-tiba ia terkejut karena ternyata si Oh telah kembali ke rumahnya untuk mengambil dompetnya yang telah ketinggalan. Lalu Oh pun menyadari kalau seseorang telah masuk ke rumahnya. Namun untungnya Nam datang dan langsung berpura-pura menjadi tukang koran agar bisa mengalihkan perhatian. Kemudian ketika di mobil, Enah langsung mengirim pesan kepada Daeho agar ia langsung bergerak. Namun tiba-tiba Enah menyuruh Nam untuk menghentikan mobilnya karena ia ingin mengambil kalung miliknya Gayung. Mendengar itu, Nam pun menolaknya karena tindakan itu sangat berbahaya. Di tempat lain, Daeho sedang mengawasi Oh yang sedang berada di galeri seni. Di sana Oh mengaku kalau karya seninya terbuat dari sampah. Bahkan ia juga mengatakan kalau ia menjadi seniman hanya ingin mensucikan jiwa-jiwa yang kotor menjadi terlahir kembali. Di tempat lain ternyata Nam kembali lagi ke rumahnya Oh untuk mengambil kalungnya si Gayung. Namun tanpa ia sadari ternyata Oh melihatnya dari CCTV. Mengetahui itu ia pun langsung pergi ke rumahnya. Sedangkan di luar, Daeho tiba-tiba mendapatkan panggilan dari istrinya. Akibat itulah Daeho pun kehilangan jejaknya Oh. Kembali lagi kepada Nam yang sudah berhasil menemukan kalungnya Gayung. Namun tiba-tiba Oh datang dan langsung menghajar Nam di sana. Setelah itu Oh pun melihat-lihat barang miliknya Nam di sakunya. Lalu ia terkejut ketika mengetahui kalau Enah masih hidup dan si Nam ini merupakan suruhannya. Mengetahui itu ia pun memutuskan untuk memburu Enah, sedangkan si Nam langsung ia bunuh di sana. 당신 새끼 마냥 묶어놓지 않은 개집. Kemudian si Oh menelpon Enah menggunakan HP-nya Nam. Di sana ia tidak berkata apa-apa dan hanya sebat santuy saja. Namun Enah menyadari kalau itu adalah Oh karena ia mengenali suara napasnya. Kemudian Oh pun mendatangi rumahnya Nam karena ingin mencari tahu keberadaannya Enah saat ini. Dan ternyata ia berhasil menemukannya karena petugas polisi telah memberitahukannya. Mengetahui itu ia pun langsung bergegas pergi ke rumahnya Enah. Di tempat lain, Enah sedang ngobrol santuy dengan Daeho. Di sana ia menyuruh Daeho untuk berhenti saja dari tugas itu. Dan hal itu ia lakukan karena Enah tidak mau Daeho terbunuh seperti Nam sebelumnya. Namun Daeho menolaknya karena ia tahu si psikopat akan mencari tahu keberadaan mereka. Mendengar itu, Enah pun langsung merasa khawatir kepada Jin karena ia telah menggunakan alamat yang sama seperti dirinya. 가서 주셔보려니까 아저씨. 당신 주소 하나 알아내는 거 일도 아니라고 그 새끼가. Dan ternyata benar Oh sedang menemui Jin di sana. Lalu si Jin pun berpura-pura kalau ia adalah Enah. Di tempat lain Enah mencoba menghubungi Jin, namun tanpa ia sadari teleponnya sedang diangkat oleh Oh. Mengetahui itu Oh pun menyadari kalau wanita yang sedang ia eksekusi bukanlah Enah. Hingga akhirnya Oh pun langsung meledakkan rumahnya Jin. Singkat cerita, Daeho dan Enah sudah berada di rumahnya Jin. Namun sayangnya mereka terlambat karena Jin sudah mokat. Akibat hal itulah Dr. Song dan yang lainnya merasa khawatir dengan keselamatan mereka masing-masing saat ini. Sedangkan Enah menyuruh mereka untuk berhenti saja dari tugas ini karena ia tidak mau mereka semua menjadi korbannya si psikopat Oh. Di rumah, Daeho dinasehati oleh istrinya. Mengetahui itu ia pun langsung menelpon Dr. Song dan Park karena ia ingin mengajaknya untuk menolong Enah yang kini dalam bahaya. Sedangkan di tempat lain Enah mengunjungi abu pemakaman suami dan anaknya. Namun tiba-tiba si Oh datang sambil memeluknya. Setelah itu Oh pun memutuskan untuk menjatuhkan Enah dari tangga. Namun tiba-tiba Daeho datang menggunakan motocross. Melihat itu si Oh pun tanpa basa-basi langsung mendorong Enah dari tangga. Tetapi untungnya Daeho berhasil menyelamatkannya. Setelah itu Daeho pun mengejar si Oh yang sedang kabur menggunakan mobilnya. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran di sana. Singkat cerita, Daeho pun berhasil menghentikan mobilnya si Oh sehingga terjadilah baku hantam di sana. Namun Daeho yang merupakan mantan gangster tentu saja ia bisa dengan mudah untuk mengalahkan si psikopat. Kemudian Daeho membawa si Oh ke rumahnya si Un dan meletakkan alat penyiksaannya. Namun tiba-tiba si Oh bangkit dan langsung menyetrum Daeho di sana. Lalu si Oh menelpon Enah dan mengancam akan membunuh Daeho jika ia tidak datang.
Mengetahui itu ia pun langsung menelpon Dr. Song dan yang lainnya kalau Daeho sedang dalam bahaya. Kembali lagi kepada si Oh yang sedang menyayat dadanya Daeho menggunakan cutter. Namun tiba-tiba ia terkejut karena NA mengancam akan merusak semua bonekanya. Melihat itu ia pun panik dan langsung bergegas pergi ke rumahnya. Namun sebelum pergi si Oh menyalakan mesin penggilingnya untuk membunuh Daeho. Di sisi lain ternyata Dr. Song sudah berada di luar rumah untuk mengganggu si Oh keluar karena ia ingin menyelamatkannya Daeho. Kemudian si Oh pun sampai ke rumahnya. Di sana ia langsung bersedih karena boneka-boneka kesayangannya sudah hancur. Mengetahui itu ia pun bertekad untuk balas dendam kepada NA. Namun ternyata NA sudah menyiapkan jebakan untuk si Oh agar dirinya pingsan. Setelah itu si Pak pun datang dan membawa NA pergi. Namun tiba-tiba si Oh bangkit lagi dan langsung menyerang Pak di sana. Melihat itu NA pun langsung merusak lagi boneka-boneka yang lain agar si Oh tidak membunuh si Pak. Tidak lama kemudian Daeho pun datang dan langsung mengajar si Oh di sana. Namun sayangnya Daeho harus pingsan lagi karena kepalanya terluka. Setelah itu Oh pun menghampiri NA dan berniat akan membunuhnya sekarang juga. Namun NA hanya tersenyum sambil mengeluarkan korek apinya, yang ternyata ia sudah menyiram boneka raksasa milik si Oh menggunakan bensin. Melihat itu tentu saja si Oh pun langsung ngamuk. Namun tiba-tiba boneka itu pun terjatuh dan langsung membunuh si Oh di sana. Kemudian Dr. Song pun datang dan berniat ingin menyuntik mati NA karena ingin mengambil organ-organnya. Namun Daeho dan Pak berusaha menghentikannya karena mereka ingin NA hidup. Tetapi sayangnya itu gagal karena Dr. Song tidak ikut baku hantam dan masih memiliki tenaga. Lalu Dr. Song pun sudah bersiap ingin menyuntik mati NA. Namun sebelum itu ia menanyakan apakah NA mengerti perasaannya. Lalu NA pun menjawab kalau ia mengerti karena ia juga merupakan seorang ibu. Mendengar itu Dr. Song pun merasa bersalah dan langsung mengurungkan niatnya untuk menyuntik mati NA. Namun tiba-tiba NA langsung menyuntikkan suntikan itu ke tubuhnya sendiri sambil mengatakan kalau ia harus menepati janjinya kepada mereka. Dan ia juga kini tidak mempunyai tujuan lagi jika masih hidup, karena ia sudah balas dendam atas kematian suami dan anaknya. Di akhir film terlihat anak dari Dr. Song kini sudah sehat. Begitu juga dengan istri Daeho dan juga ibu Pak yang kini sudah sama-sama sehat karena telah mendapatkan donor organ dari NA. Dan film pun tamat. Mantap pokoknya mah. Ini film seru sekali cuy.